laki nu Sumirah. Dewi. Lanang apa wadon? Aduh, durung lahir, Pi. Sing kapan? Sing wingi. Coba baik kancang metu. Saya terjun ke film panjang. Saya kan banyak beberapa bikin film pendek. Memang prosesnya saya selalu menulis film saya sendiri. Jadi di proses ini juga melalui proses yang sama gitu. Saya menulisnya dapat ide soal ini, terus saya tuliskan skenario-nya, sembari saya direct. Jadi itu memang sudah biasa saya lakukan. Gitu. Siap. Visi bertemu dengan Pak Parwes kemudian juga disatukan dengan Mas Iva itu gimana Mas? Boleh ceritain dong, share ke teman-teman media. Iya, itu juga keajaiban buat saya juga senang sekali karena ini kerjasama saya kedua kali sama Pak Parwes selalu menyenangkan bekerja dengan Bapak ketika ditawari konsep ini, dan terlebih saya juga ditemukan dengan Mas Iva. Tentu saya sangat excited karena Mas Iva dulu senior saya di kampus. Idola saya dari zaman dulu. Mas Iva dulu yang ospek saya. Tapi orangnya kan gak galak, jadi ospeknya gak galak. Akhirnya pada saat ini pertama kalinya saya satu project dengan Mas Iva gitu, dipertemukan dengan Pak Parwes, diberi sebuah konsep yang menarik tentang kelahiran dan kematian, dan saya diberikan tugas untuk membuat film soal kematian itu sendiri. Yes. Maknanya apa sih Mas untuk seorang Mas Bobi kan banyak menulis, nah tapi di sini ada kelahiran dan kematian. Kematian sendiri gimana Mas dari film ini yang bisa teman-teman media sampaikan ke penonton di Indonesia di Ramadan nanti kan? Silakan. Sebenarnya yang paling menyenangkan dari menulis adalah kita bisa mengungkapkan kegelisahan kita sendiri ya, karena saya juga lama tinggal di Jogja walaupun saya bukan orang Jogja. Film ini juga syutingnya di Jogja. Saya ambil cerita-cerita kegelisahan dari orang-orang di sekitar saya, cerita-cerita dari angkringan dan segala macam. Memang hal-hal seperti itu tuh ada gitu di sekitar kita, bahwa orang bisa sampai mengorbankan banyak hal untuk bisa seperti yang cerita tadi, bisa populer, bisa eksis gitu, walaupun konsekuensinya besar. Dan ketika diberi kebebasan untuk menulis dan mendirect, tentunya saya mengambil yang gaya directing yang sangat sederhana, balik lagi ke zaman-zaman saya bikin film pendek gitu, yang sangat dekat dengan masyarakat, sangat grounded lah kalau orang bilang. Jadi saya ingin penonton juga memahami gitu alasan-alasan tokoh-tokoh di sana melakukan hal itu gitu. Oke, siap Mas Bobi. Tepuk tangan untuk Mas Bobi. Terima kasih Mas Bobi. Kerunya kue busir, sekepekalan. Nur, ibumu gimana? Mohon doanya terus Mas. Memang saya cukup konsisten dan berkomit gitu untuk bekerja sama dengan bakat-bakat baru gitu, dan waktu itu memang diskusinya lebih ke kalau saya memproduksi sutradara baru, kemudian kebanyakan memang drama gitu. Tapi kemudian saya pengen banget gitu, saya pengen banget menunjukkan bahwa sebenarnya yang saya dukung tuh bukan genre-nya gitu, tapi memang visi sutradaranya gitu. Nah, Amri sutradara ini memang dari film pendeknya itu udah membuat film horor yang menarik. Terus kemudian dan waktu bicara tentang film ini, memang dia juga ingin gitu membuat film yang bergenre itu gitu. Nah, disitulah kemudian saya tertarik gitu, karena juga pengalaman baru buat saya gitu. Saya juga sangat concern dengan tadi yang seperti Mbak Parwes sampaikan, film-film yang punya aspek vokal gitu yang dalam gitu, karena menurut saya ya medium film sekarang sudah sangat memungkinkan untuk semua orang dari daerah manapun itu menceritakan cerita-cerita mereka sendiri gitu. Jadi kalau terus kemudian bicara tentang proyek ini memang jadi antara saya, Pak Parwes, Serang, teman-teman yang ada di belakang dan jajaran pemain yang di kelahiran ini juga bekerja sama dengan kami gitu di film Yuni juga gitu, dengan Pak Parwes gitu. Jadi senanglah bahwa akhirnya nggak hanya dari skenario kemudian kita syuting terus dan ini
bisa dipertemukan dengan penonton, dan saya sih terima kasih sekali dengan idenya Pak Paros yang bisa mengemas film ini menjadikan tontonan yang tepat gitu di bulan Ramadan gitu. Karena buat saya biasanya punya semangat untuk memproduksi, punya semangat untuk bicara tentang cerita gitu, tapi kadang-kadang untuk produser yang baru gitu kayak saya butuh banget gitu perspektif bagaimana mempertemukan ini dengan penonton. Jadi menurut saya ini tepat sekali, dan Pak Shikabari dengan Bobby saya juga seneng banget gitu. Kita satu alma mater gitu, tapi lama banget nggak ketemu, terus kayak wah sama Bobby oke gitu. Terus saya juga pas lihat filmnya Bobby menarik sekali dan memang sangat relate gitu dengan, jadi ya saya pikir itu gitu, kalau karya itu memang akan akan sangat nyaman kalau emang organik gitu, ketemu gitu dengan ekosistemnya, dan menurut saya ini tepat sekali diputar di Ramadan. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Iva. Ibu saya pasang susuk 30 tahun yang lalu di sini. Ibu saya baru bisa meninggal kalau susuknya sudah dicabut, Pak. Sudah 2 minggu ibu saya sekarat, Pak. Tentunya bagi kami, Starvision kembali bekerjasama dengan Portalers, dan kali ini juga dengan Asa Pictures dari Mas Bobby, sehingga kita menghadirkan sebuah film yang menurut saya sebut film ini adalah film kontemplatif ya, film yang membuat kita bisa menyadari sebetulnya bahwa dalam diri kita itu selalu ada saja hal-hal yang kadang-kadang membuat kita ingin melakukan segala sesuatu yang menurut kita benar dengan cara yang mudah, tapi justru bisa berakibat lebih buruk. Nah ini saya melihat dua karya ini menyatu dalam judul Tanduk Setan, tapi mempunyai ilustrasi yang berbeda, tapi di bagian kehidupan yang paling penting dalam hidup kita. Yang satu tentang kelahiran, dan yang kedua tentang kematian. Harapannya adalah di antara tentunya banyak sekali pilihan menonton yang hadir saat Ramadan, ya mungkin dengan Tanduk Setan ini kita mempunyai pilihan yang berbeda, bahwa horor pun bisa menyajikan sesuatu yang mungkin mempunyai makna ya. Mungkin pesannya mudah-mudahan sampai, dan ya bisa dinikmati lah pada saat kita Ramadan itu ngabuburit atau pasca tarawih. Dan ya saya sejujurnya saya merasa bahagia dari Starvision, saya mendapat dua karya yang dikerjakan dengan pendekatan yang unik sekali menurut saya, sangat lokal, sangat esensial banget. Kita berbicara, coba bayangkan di cerita yang pertama, kehidupan yang seperti apa yang mereka harus jalani, dan apa yang akhirnya mereka harus hadapi konsekuensinya. Dan yang film yang kedua juga menurut saya unik sekali, bayangkan untuk menjadi seorang sinden segitunya pengorbanannya, tapi ya kita lihat rumahnya, apanya semuanya sangat sederhana, bahwa memang kadang-kadang ada orang berjuang dengan resiko yang sangat tinggi, padahal ya kalau kita berbicara apakah mereka makmur atau tidak, ya tidak juga gitu. Menurut saya ini ternyuh bagi saya, tapi itulah yang kadang-kadang ada di lingkungan kita. Semoga belajar dari mereka, kita nggak mau melakukan hal yang sama, dan ya seperti yang tadi saya garis bawahi, kita bisa menjadi mawas diri dengan film ini. Ibu saya pasang susuk 30 tahun yang lalu di sini. Ibu saya baru bisa meninggal kalau susuknya sudah dicabut, Pak. Sudah 2 minggu ibu saya sekarat, Pak.